Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin, NIM 054731469 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan tugas juga dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh atau SPDP 4311. Tutor Bapak Taufik Subhanul Badri, UPBJJ Bandar Lampung. Pada kali ini judul tugas juga saya namai sintesis peran teknologi pendidikan dalam sistem PJJ, rangkuman konseptual sesi 1 sampai dengan 7. Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Integrasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Rangkuman esensial sesi 1 sampai dengan 7. Halo rekan-rekan mahasiswa. Dalam video kali ini saya akan membedah kembali inti dari mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fokus kita adalah memahami bagaimana teknologi bukan sekedar alat, melainkan sebuah sistem yang memungkinkan pembelajaran terjadi tanpa batasan ruang dan waktu. Sebagaimana ditekankan dalam PMP TPEN 4311. Selanjutnya, konsep dasar PJJ dan teknologi pendidikan. PJJ sendiri yaitu belajar secara sendiri. PJJ dicirikan oleh keterpisahan fisik antara pengajar dan pembelajar, dijembatani oleh media dan teknologi. Sedangkan definisi teknologi pendidikan yaitu studi dan etika praktik untuk memfasilitasi belajar dalam kurung AICT, bertugas merancang jembatan agar proses kognitif siswa tetap berjalan. Yang selanjutnya, pendekatan sistem dalam pendidikan jarak jauh. Pertama, input peserta didik, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang nomor 2, proses, meliputi strategi pembelajaran, interaksi, dan pengiriman materi. Yang selanjutnya nomor 3, output, yaitu hasil belajar kompetensi yang dicapai. PJJ yang efektif terjadi melalui pendekatan sistem. Setiap komponen PJJ saling ketergantungan. Pendekatan sistem menjamin kualitas seperti sinkronisasi bahan ajar, tutorial online, dan ujian akhir di Universitas Terbuka. Selanjutnya yaitu pengembangan instruksional atau dalam kurung desain pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Apa kompetensi yang ingin dicapai? Yang nomor 2, pengembangan strategi, yaitu merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Yang nomor 3, evaluasi formatif. Dalam hal ini, penilaian berkelanjutan untuk perbaikan. Jantung dari teknologi pendidikan adalah desain instruksional dalam pendidikan jarak jauh. Semua harus terencana. Langkah awal adalah analisis kebutuhan instruksional, bukan memilih media. Teknologi hanyalah alat dukung. Desain pembelajaran yang menentukan keberhasilan. Lalu pemilihan dan pengembangan
media. Yang pertama media cetak atau modul, dan yang kedua media digital. Media cetak itu primadona di PJJ karena fleksibilitas akses. Sedangkan media digital berfungsi memperjelas konsep abstrak. Tidak ada satu media yang superior untuk semua tujuan. Prinsip utamanya ialah media harus dipilih berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik, bukan tren semata. Karena tren saat ini bergeser ke blended learning. Kemudian konsep belajar mandiri atau self-regulated learning. 1. Kemandirian atau kesendirian. 2. Inisiatif. Yang ketiga, tanggung jawab. Kemandirian dan kesendirian ialah otonomi pembelajar dalam kunci sukses pendidikan jarak jauh. Kemudian inisiatif ialah memiliki inisiatif, memanfaatkan sumber belajar. Tanggung jawab yaitu mengatur diri dalam proses pembelajaran. Ini adalah fondasi mental mahasiswa pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan berperan menyediakan tool agar siswa bisa memonitor kemajuan belajarnya sendiri. Misalnya fitur progress bar pada LMS. Next, evaluasi dan jaminan kualitas. Evaluasi belajar meliputi melalui tes atau non-tes untuk menilai siswa. Evaluasi program menilai efektivitas program secara formatif dan sumatif. Evaluasi bukan hanya memberi nilai pada siswa, tapi menilai efektivitas program. Jika banyak siswa gagal pada satu modul, maka modulnya yang harus diperbaiki. Inilah siklus perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan jarak jauh. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Materi sesi 1-7 menegaskan bahwa teknologi pendidikan adalah arsitek di balik layar pendidikan jarak jauh. Tanpa desain sistem yang baik, PJJ hanyalah akan menjadi tumpukan materi digital tanpa makna. Sintesis peran teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan memegang peran vital sebagai disiplin proses dalam pendidikan jarak jauh, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemilihan media, hingga evaluasi. Pastilah mempunyai dampak positif, diantaranya yaitu demokratisasi pendidikan yang masif. Kedua, fleksibilitas pembelajaran. Juga punya dampak negatif, yaitu potensi isolasi sosial jika interaksi tidak dirancang humanis. Sinergi antara desain instruksional yang matang dalam kurung seperti model MPI Suparman dan kemandirian belajar siswa adalah kunci keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh. Daftar pustaka terlampir.